والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Kita lanjutkan bacaan kita terhadap syarah Al-Mandhumah Al-Baiquniyah setelah kita kemarin membaca kisahnya Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, bagaimana kekuatan hafalan beliau yang sangat luar biasa barakallahu fikum, dan dinukilkan dalam sejarah beliau yang beliau hafal itu enggak sembarangan, bukan hanya 1000 2000 tapi ratusan ribu hadis. Namanya 100.000 hadis yang sahih dan 200.000 hadis yang tidak sahih. Hingga ketika beliau diuji di Baghdad, ketika beliau datang ke Baghdad, orang-orang pakar hadis pun berkumpul. 10 orang, setiap orang menyodorkan berapa hadis kemarin? 10 hadis, totalnya 100 hadis, dibolak-balik sanadnya. Imam Bukhari sejak awal sanad dibacakan cuma mengatakan la arifu, aku enggak tahu. Sampai akhirnya apa? 100 hadis yang dibolak-balik sanadnya tadi itu dibaca sampai selesai, akhirnya orang-orang pun berdiri kaget, ini bagaimana Imam Bukhari ini? Katanya imam muhaddits kok enggak tahu apa-apa. Ternyata Imam Bukhari mengatakan, aku enggak tahu kalau sanadnya seperti itu. Itu yang aku tahu sanad yang kamu sebutkan, haddatsana fulan, haddatsana alan. Sanad yang dibolak-balik itu diulangi lagi Imam Bukhari, itu keliru. Paham ya? Yang benar seperti ini, haddatsana fulan, haddatsana alan. Paham ya? Yang keliru pun diulangi lagi plus dibenarkan. Masya Allah, akhirnya mereka barulah kagum, ternyata benar-benar nah Imam Bukhari, nah barakallahu fikum, muhaddits Jabalul Hifdz, gunungnya hafalan. Kita lihat berikutnya. Qala al-mu'allifu atsabahullah, fa hadza nusammihi qalba isnadil matan. Ini masih dalam keadaan apa? Pembahasan mengenai maklub. Yang seperti ini dinamakan dengan apa? Qalba isnadil matan, membalikkan, menukar sanad matan. Jadi terkadang yang namanya oknum-oknum itu kan banyak gitu loh. Jadi dia pengennya biar hadis itu nampak bagus, dicomotkan, diambilkan dari apa? Sanad yang lain. Sanadnya diambil semuanya, full, dipindahkan ke matan hadis itu. Orang lihat sanadnya, masya Allah, dalam sanadnya semuanya perawinya thiqah ini. Tapi ternyata hadisnya apa? Utlubul ilma walau bisin. Carilah ilmu walaupun sampai ke negeri Cina. Wah, ini berarti hadisnya palsu. Kalau orang yang pakar hadis tahu ini palsu walaupun sanadnya bagus. Oh, berarti ini ada yang melakukan apa? Qalbul isnad. Ada yang melakukan apa? Pemindahan sanad tadi itu. Mafhum? Nah, Allah musta'an. Kita lihat di sini. Yakni anturakkiba isnada matni ala matn akhar. Maksudnya engkau itu menyusun, meletakkan satu sanad kepada suatu matan ke matan yang lain. Sanad suatu matan diambil sanadnya tok. Sanadnya ini diletakkan di matan yang lain. Paham belum? Contohnya gini. Kan kalau kita telusuri hadis innamal a'malu binniyat, ada sanadnya enggak? Ada sanadnya. Hadis man amila amalan laisa alaihi amruna fa huwa raddun, ada sanadnya enggak? Nah, sanad yang dipakai untuk hadis innamal a'malu binniyat dipindahkan ke hadis man amila amalan laisa alaihi amruna fa huwa raddun. Itu namanya qalbu isnad. Paham ya? Menukar atau memindahkan sanad kepada apa? Matan yang lain gitu loh. Allahu musta'an. Kita lihat. Wal ghalib annahu la yaqa illa li ikhtibar. Seringnya ini enggak terjadi kecuali hanya dalam rangka apa tadi? Menguji, mengetes, seperti yang dilakukan oleh siapa? Para ulama Baghdad, yaitu menguji dan mengetes Imam Al-Bukhari. Naam. Wa qad yaqa'u ghishan. Terkadang juga ada juga yang melakukan hal ini. Nah, barakallahu fikum, terjatuh dalam keadaan itu ghish, itu penipuan, menipu. Bihaitsu yuridur rajul an yurawwij al-hadis. Tujuannya orang tersebut, perawi tersebut, orang tersebut tujuannya apa? Ingin merusak hadis, mencampur adukkan hadis. Nah, menyamarkan hadis. Lakin yakunu isnaduhu saqitan. Akan tetapi ketika dia ingin menyamarkan hadis tadi itu, sanadnya ternyata apa? Saqitan. Ada yang sakot, ada yang putus, ada yang cacat. Yakni kulluhum du'afa. Contohnya gini. Jadi dia ingin menyamarkan suatu hadis, tapi orang biar enggak tahu, sanadnya tadi kan ketahuan kalau sanadnya semuanya perawinya itu lemah. Biar enggak tahu, sanadnya dibuang sama dia, diganti sanad yang sahih. Paham belum? Akhirnya kan menghukumi hadisnya sahih ini. Lah kenapa? Rijaluhu rijalus sahih. Para perawinya sahih semuanya, para perawinya thiqah semuanya. Padahal kalau ditelusuri ternyata apa? Mencuri tadi itu. Sanad hadis lain diambil dipakai untuk hadis yang dhaif tadi itu. Paham? Ya, kita lihat di sini. Fayati bi isnadin haditsin sahih wa yuraqibhu alaih. Maka dia mendatangkan sanad hadis yang sahih,
sanad hadis yang sahih dia datangkan, dia ambil, wa yuraqibu alaih, akhirnya dia pasang kepada matan yang lain, gitu loh. Nah, fa huwa naw'un min tadlis. Ini sebenarnya juga salah satu jenis daripada tadlis. Paham belum? Lakinnahu bi tariqin akhar, tapi dengan cara yang lain. Contohnya, nah barakallahu fikum wa hafizakumullah. Naam, motornya sebenarnya itu motor biasa saja motornya. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, motornya motor Astrea Grand, biar nampak NMAX gitu ya. Nah, barakallahu fikum, dipotong separuh, yang separuh digabung dengan apa? Motor NMAX itu, Yamaha NMAX gitu ya. Nah, barakallahu fikum, biar nampaknya apa? NMAX itu. Padahal kalau dilihat dari belakang Astrea Grand. Paham ya? Itu termasuk tadlis enggak seperti itu? Tadlis. Kalau misalnya jadikan satu, Yamaha NMAX kan bagus, tapi sama dia dicomot yang depannya tok, dipotong gitu, sambung dengan Astrea Grand. Paham ya? Karena Anda pernah lihat ya orang yang namanya orang macam-macam itu ya di pinggir jalan itu ya, Allah musta'an. Jadi belakangnya itu Astrea Grand, depannya itu NMAX. Nah, yang potongan satunya digabungkan. Setangnya Astrea Grand, belakangnya NMAX itu. Macam-macam orang itu ya, Allah musta'an. Nah, maksudnya itu termasuk kalau seandainya tujuannya agar barakallahu fikum untuk mengelabui atau semisalnya, termasuk tadlis. Termasuk tadlis. Allahul musta'an. Naam. Wa hunaka qismun akhar wa huwa qalbul matan. Nah, ini juga kasus lagi nih ya. Di sana ada jenis yang lain, yaitu membalikkan atau menukar matan. Maksudnya sanadnya sudah sanad yang sahih, sanadnya sanad yang dhaif, tapi matanya sahih. Diambil, comot itu ditukar. Wa hadzal ladzi ya'tani bihil fuqaha, inilah yang para ahli fikih itu perhatian penuh dengannya. Ahli fikih perhatian penuh dengan masalah ini. Wa amma qalbul isnad fa ya'tani bihil muhadditsun. Kalau cuma terbalik sanadnya itu yang bisa meneliti, ngecek itu para ahli hadis. Paham ya? Karena ahli hadis pakarnya yang ngecek, ini terbalik ini sanadnya, enggak mungkin sanad seperti ini. Tapi kalau masalah matan kok terbalik matanya, itu biasanya yang perhatian penuh adalah ahli fikih, itu fuqaha. Kenapa? Li'annahum yanzuruna ila sanad hal huwa sahih. Karena ahli hadis itu yang dilihat sanadnya. Sanadnya sahih enggak ini? Siapa perawinya? Si fulan, sahih enggak? Sahih atau tidak? Atau dhaif? Dicek dulu kalau ahli hadis. Wa hal yasihhu bihil hadits am la? Hadisnya sahih atau tidak? Tapi kalau ahli fikih itu seringnya yang penting ada hadis diambil. Seringnya. Oleh karena itu para ulama sampai mengatakan apa? Kullu muhadditsin faqihun wa laisa kullu faqihin muhadditsa. Itu kaidahnya. Kullu muhadditsin faqihun wa laisa kullu faqihin muhadditsa. Setiap muhaddits itu biasanya faqih dia. Kenapa? Karena dia tidaklah mengeluarkan suatu hadis kecuali yang sahih. Dan tidak setiap orang yang faqih, yang paham masalah fikih itu muhaddits. Kenapa? Karena terkadang dia faqih, fikihnya masya Allah, tapi menggunakan hadis yang dhaif. Paham belum? Karena dia nggak bisa meneliti, ngecek sanadnya itu loh. Paham maksudnya? Jadi benar sekali kalau barakallahu fikum, kalau cuma al-faqih itu beda dengan al-muhaddits. Kalau qala al-'allama asy-syekh al-muhaddits itu biasanya enggak perlu sebutan al-faqih, itu kalau muhaddits itu seringnya faqih. Kenapa demikian? Karena dia tidaklah menghukumi suatu hadis kecuali hadis yang sahih itu loh, yang dia gunakan tadi. Tapi kalau ahlu fikih, faqih itu memang faqih dia, memahami masyaallah, memahamkan enggak usah nanya sudah. Tapi hadisnya terkadang dipakai hadis dhaif. Paham ya? Kita ini wajib menuntut ilmu, mencari ilmu itu wajib. Bahkan kita mencari ilmu sampai ke negeri Cina. Utlubul ilma walau bisin. Faqih dia menyampaikannya. Tapi hadisnya palsu. Paham belum? Tapi kalau ahlul hadis dia hati-hati. Mencari ilmu wajib, lelaki dan wanita. Dalilnya ngecek dulu hadis yang sahih mana. Talabul ilmi fariidatun 'ala kulli muslimin. Jadi memang perbedaannya itu perbedaannya. Ahlul hadis dengan ahlul fiqh. Nah, barakallahu fikum. Wa amal fuqaha fayatanuna biqalbil matan. Adapun ahlul fikih itu mereka perhatiannya pada apa? Terbaliknya matan. Li'annahu huwal ladzi yataghayyar bihil hukm. Karena apa? Karena terbaliknya matan itulah yang apa? Yang biasanya mengubah hukum. Contohnya apa kemarin itu? Hatta la ta'lam yaminuhu ma tunfiq shimaluh. Hingga tangan kanannya itu enggak tahu yang diinfakkan tangan kirinya. Terbalik enggak? Hingga tangan kanannya enggak mengetahui apa yang diinfakkan tangan kirinya. Terbalik enggak? Terbalik. Kalau ahli fikih pakarnya itu, wah ini terbalik ini. Masa yang bersedekah itu tangan kirinya. Yang benar itu hatta la ta'lam shimaluhu ma tunfiq yaminuh. Oh, yang benar itu hingga tangan kirinya enggak mengetahui apa yang diinfakkan tangan kanannya. Benar, itu loh. Ini yang fokus bahas masalah itu ahli fikih.
Haitsu inna haula'i yanzuruna ila dalalah. Karena ahlu fikih itu mereka melihat kepada ad-dalalah yang ditunjukkan pada lafaz matan tersebut. Wah, ini enggak cocok ini, masa sih yang bersedekah tangan kirinya. Nah, begituan itu dicek lagi ternyata terbalik. Wa qalbul matni yahsulu min ba'dir ruwati tanqalibu 'alaihimul mutun fayarwuna ba'dal ahadits ala ghairi wajhiha. Terbaliknya matan itu terjadi dari sebagian para perawi. Nah, yang matan-matan mereka apa? Terbalik. Akhirnya mereka meriwayatkan sebagian hadis dalam keadaan apa? Sudah terbalik terlebih dahulu. Paham belum? Jadi mereka sudah meriwayatkan dalam keadaan sudah terbalik gitu loh. Kadang seperti itu. Na'am barakallahu fikum. Kita ambil satu aja contohnya biar nanti antum paham. Min dzalika mathalan hadits Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala sab'atun yudhilluhumullah fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh. 7 orang yang akan mendapatkan naungan di suatu hari yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Al-hadis. Di dalamnya terdapat apa? Wa fihi wa rajulun tasaddaqa bi shadaqatin fa akhfaha. Di antaranya seorang laki-laki yang dia itu bersedekah dengan suatu sedekah wa fa akhfaha, akhirnya dia menyembunyikannya. Nah, barakallahu fikum, menyembunyikan sedekah tersebut. Naam. Naam. Barakallahu fikum. Naam. Hingga apa barakallahu fikum? Hingga la ta'lam hatta la ta'lam shimaluhu ma tawfiq yaminuh. Hingga tangan kirinya itu ini. Hingga tangan kirinya itu tidak mengetahui apa yang diinfakkan tangan kanannya. Ini yang benar. Ini yang benar. Karena yang ma'ruf itu orang sedekah pakai tangan kiri atau kanan? Kanan. Jarang sekali orang sedekah. Nih Pak, kamu ya. Ini jarang sekali tangan kanan. Paham ya? Nah, faqalabahu ba'dur ruwat. Akhirnya sebagian perawi itu membaliknya. Faqal, seraya berkata hatta la ta'lam yaminuhu ma tawfiq shimalu. Ini yang terbalik. Hingga tangan kanannya tidak mengetahui apa yang diinfakkan tangan kirinya. Fahadha maqlubun. Ini namanya terbalik. Li'annahu ja'ala al-yamin shimalan wa shimal yaminan. Karena perawi tersebut menjadikan tangan kanan tangan kiri, menjadikan tangan kiri tangan kanan. Nasallahu alaihi wasallam fid dunya wal akhirah walhamdulillahirabbil alamin.